Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin yang saya cintai, sahabat surga, pada saat di bulan Ramadan kita laksanakan sebuah kegiatan yang juga mudah-mudahan diridhoi Allah dan mendapatkan keriduan Allah ini disertai dengan hidayah yang terus-menerus kepada kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Meneruskan tema kita yang masih tersisa mengenai Adad Ma'dud ini, di mana pekan lalu kita hanya sampai pada hitungan 100 dan kini kita akan lanjutkan. Nah, mohon maaf apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Benar. Sudah ya, baik. Jadi pekan ke-28 tingkat 4 ini termasuk masih pembentuk kata sesi kedua, di mana subbabnya adalah Adad Ma'dud kedua. Dan langsung saya loncat pada poin 5.9. Di situ dituliskan Adad Ma'dud, tetapi sesi yang kedua, yaitu kita ulangi lagi tentang definisi Adad Ma'dud itu, kaidah atau bilangan, kaidah adat, yang merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari adad yang diikuti ma'dud. Nah, adad itu sendiri adalah yang menyatakan angka. Kalau kemarin saya katakan menyatakan angka atau sejumlah tertentu hitungan, atau disebut juga isim yang menunjukkan bilangan. Saya lebih suka menggunakan kata bilangan. Ma'dud adalah yang dinyatakan oleh angka tersebut atau bilangan tersebut, atau sesuatu yang dihitung atau sesuatu yang dibilang. Contohnya ini pekan lalu sudah diberikan, yaitu ja'a isruna tilmidan. Telah datang 20 murid laki-laki. Telah datang dari ja'a isruna, itu adalah sebagai fa'il karena dia doma, tetapi fa'ilnya isrunanya tidak berhenti sampai di situ karena isrunanya sebagai adad, dia berangkai, ada gerbong di belakangnya, tilmidan, itu sebagai ma'dud. Jadi fa'il kita isruna tilmidan. Nah, oleh karena itu bahasanya dibacanya boleh dibalik atau seyogianya dibalik, menjadi 20 murid laki-laki telah datang. Ja'a isruna tilmidan. Begitu. Jelaskan pula pekan lalu isruna disebut sebagai isim adad karena menunjukkan bilangan, artinya 20. Dan kata tilmidan disebut sebagai isim ma'dud karena merupakan sesuatu yang ditunjuk oleh bilangan tersebut. Gitu. Tetapi hari ini kita masuk pada bilangan ratusan, 100 dan 200 dipisahkan dari 300 sampai 900. Seperti biasa, 1, 2 memiliki kekhasan. Dalam bahasa Arab itu selalu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Sehingga dari 1 sampai 10 pun dalam hal ini, kemudian dari 1 sampai 10, kemudian diikuti 100 sampai 1000 pun, itu dipecah, gitu ya. 1 dan 2 selalu khas. Kemudian baru artinya dalam hal ini 100 dan 200 selalu khas, dan kemudian nanti 300 sampai 900 atau 1000 dengan urusan sendiri, itu memiliki kekhasan dalam kaidahnya atau dalam qawaidnya. Nah, khusus untuk 100 dan 200, kaidahnya adalah idhofah. Kalau idhofah itu berarti nanti ma'dudnya adalah majrur.
Karena idofah seperti sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, mudhofnya tidak boleh ada alif lam karena dia nakirah, tetapi juga tidak ada tanwinnya. Jadi dua-dua tanda isim, alif lam dan tanwin tidak ada. Itu adalah mudhofnya. Sedangkan mudhof ilaihnya di sini ditulis selain dia itu majrur, yang dipilih adalah mufrad. Gitu. Untuk yang 100 dan 200 ini adalah mufrad. Jadi ini yang paling penting. Yang saudara harus ingat adalah mufrad. Karena idofah maka dia adalah majrur. Jelas gitu ya. Mudhof ilaihnya. Tetapi yang dipilih sekarang adalah mufrad. Adadnya atau bilangannya mu'rob itu nanti bisa berubah tergantung kedudukan. Kalau dia sebagai fa'il, maka dia rofa. Kalau dia sebagai maf'ul, maka dia mansub, ya. Tapi kemudian kalau dia diawali awamilul ismi, maka dia menjadi majrur atau jar. Begitu. Maka kita sebut adatnya adalah mu'rob. Jadi dia mengikuti. Tetapi ma'dudnya yang barusan dikatakan. Jadi sebetulnya ini tidak perlu. Karena sudah ada di atas. Gitu. Jadi untuk 120 gampang. Sebagai contoh 100 dan 200 ini gampang. Sebagai contoh di sini. Apabila ya ma'dudnya adalah mujakar. Gitu. Maka adatnya kita tunjukkan di sini mi'atun untuk 100, mi'atani untuk 200. Selalu dua itu adalah penerusan dari 100 atau mutsana dari 100. Kalau 100-nya mi'atun, maka 200-nya mi'atani. Bahkan kalau itu adalah ketika kedudukannya rofa, bahkan nanti ketika kedudukannya nasab atau jar menjadi mi'ataini gitu. Kenapa menjadi mi'ataini? Karena ketika berubah menjadi nasab dan jar kedudukannya, maka dia harus mengikuti rule perubahan dari rofa ke nasab ke jar begitu. Nah, sedangkan pada saat ma'dudnya mu'anas gitu, ternyata sama gitu ya, jadi mudah jadi 100 dan 200 itu mi'atun dan mi'ataini, 100 dan 200. Di sini dikatakan di bawah bahwa sama persis antara muzakkar dan mu'annas. Di sini ada catatan juga. Di beberapa literatur ada yang menuliskan mi'atun itu tanpa alif, ya, mi'atun begitu ada. Jadi jangan heran nanti kalau ketemu. Tapi yang kita pakai di KBI yang menggunakan alif, mi'atun, gitu ya. Walaupun ada beberapa literatur yang menulis mi'atun tanpa alif. Contoh ja'a mi'atu rojulin. Nah, tadi kan di sini tertulis mi'atun. Nah, mi'atun. Karena katanya tadi dikatakan di sini adalah dia mu'rob, ya. Nanti ketika dia itu rofa, ini ja'a mi'atun. Oh, berarti memang pakai doma. Betul. Jadi mi'atun dong. Iya harusnya. Tetapi karena ada aturan yang kedua mengatakan dia idofah, gitu. Kemudian makdudnya nanti idofah majrur. Karena yang belakangnya itu menjadi majrur, rojulin, berarti yang depannya adalah mudhof. Kalau mudhof kena aturan yang tidak ditulis di situ, tetapi kita sudah mafhum. Kalau mudhof maka dia tidak boleh tanwin. Maka menjadi mi'atu. Nah, itu penyebabnya. Kenapa di sini pakai tanwin di dalam tabelnya, kok di sini jadi tidak pakai tanwin? Karena sekarang sudah kena aturan yang kedua,
dia jadi mudhof untuk rojulin. Nah, jadi mi'atu rojulin itu menjadi satu rangkaian. Mi'atu rojulin, begitu. Mi'atu rojulin, ini jadi satu kesatuan. Gitu. Tetapi mi'atunya, karena dia sebagai fa'il, sehingga rofa pengganti huwa dari ja'a. Ja'a itu dia telah datang, diganti dengan mi'atu. Gitu. Kenapa mi'atu tadi? Karena tunnya, karena dia sebagai mudhof, jadi hilang. Rojulin, karena dia harus menjadi mudhof ilaih. Nah, dia diganti oleh mi'atu rojulin. Mi'atunya 100, rojulinnya pemuda, menjadi 100 pemuda telah datang. Begitu. Jadi gampangnya tinggal dirangkai saja apa yang ada di tabel. Jadi ketika kita belajar di 1 sampai 100, kan sudah diajarkan tinggal dirangkai saja antara depan dan belakang, antara adat dengan makdud, ikuti rule-nya. Yang lalu-lalu 11 sampai 99 itu menggunakan tamyiz, yaitu menggunakan nasab. Jadi makdudnya semuanya nasab gitu ya. Apalagi yang belasan 11 sampai 19 itu adatnya pun semuanya fathah. Jadi bacanya fathah semua. Nah, untuk yang 100 200 ini idofah. Idofah itu berarti makdudnya selalu tanwin. Di sini tanwin. Makdudnya selalu tanwin. Sehingga adatnya makdudnya selalu tanwin. Makdudnya selalu kasroh. Sehingga adatnya tidak boleh tanwin. Begitu. Jadi makdudnya kasroh. 100 pemuda telah datang. Ya. Bagaimana kalau 200? Lihat di sini. Mi'atani. Tapi ketika dipindah kemari, dipindah ke sini, koniknya hilang. Betul. Karena dia menjadi mudhof. Kenapa ya mudhof koniknya hilang? Karena mudhof itu tidak boleh tanwin. Sedangkan ni di situ adalah sebetulnya sama dengan tanwin posisinya. Jadi mi'atani nunnya harus dihilangkan. Sehingga mengikuti rule sebagai mudhof tidak boleh tanwin. Mi'ata rojulinnya tetap gitu ya, dia sebagai idofah, yaitu harus kasroh. 200 pemuda telah datang karena 200 ini ya, gitu ya, mi'ata. Di sini ditulis penjelasannya, kata mi'atu dan mi'ata adalah isim adat yang dihukumi rofa karena berkedudukan sebagai fa'il, tidak bertanwin. Nah, penting karena sebagai mudhof. Ini sebagai mudhof. Dan kata rojulin sebagai isim madud yang dihukumi majrur karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Begitu. Kita ambil contoh di bawahnya. Yang wanita, yang wanita, yang nasab. Ro'a itu tentunya itu berasal dari domir anak. Karena domir anak, yaitu saya, maka tidak bisa digantikan. Ini pelajaran sejak pekan kedua, ketiga nih. Ya, yang sempat rame di situ ya. Ro'a itu, saya telah melihat. Nah, karena berikutnya adalah maf'ul, maka maf'ul itu harus pakai fathah dan tasrifnya, yaitu nasab. Maka mi'atun untuk 100 menjadi mi'atan, tetapi karena dia sebagai mudhof menjadi tanwinnya hilang, menjadi mi'ata. Karena mi'ata kemudian diikuti dengan
muridnya adalah tilmidin. Kenapa tilmidin? Karena dia adalah mudhof ilaih. Mi'ata tilmidin ini adalah sebagai fa'il dari maf'ul, sebagai maf'ul dari ro'a itu. Nah, saya telah melihat 100 laki-laki. Begitu. Begitu juga ketika ro'a itu saya telah melihat lagi mi'ata tilmidin. Tilmidinnya tetap sekarang mi'ata. Kenapa? Karena aslinya mi'atain. Nah, lihat di sini. Ketika dia mi'ataini, nunnya dibuang menjadi mi'ata. Nah, mi'atai tilmidin. Mi'atai tilmidin. Begitu. Itu mi'atai tilmidin. Ya. Saya telah melihat 200 murid laki-laki. Maka penjelasannya mi'atan dan mi'atai adalah isim adat yang dihukumi nasab karena dia maf'ul. Dia tidak bertanwin karena sebagai mudhof. Dan kata tilmidin sebagai ma'dud dihukumi majrur karena sebagai mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih karena rule, aturan. Gitu yang tadi di atas ditulis. Jadi atas ditulis itu penting. Maroktu bi mi'ati tilmidin. Nah, ini saya telah berjalan, tetapi di sini ada bi bersama, bertemu, atau kemudian bertemu bersama atau bertemu dengan gitu ya. Mi'ati tilmidin. Kenapa jadi mi'ati? Ti karena dia diawali dengan bi. Bijarin. Kalau diawali dengan bijarin, maka harus majrur. Jadilah dia kasroh. Jadi, bimi'ati tilmidin. Nah, gitu ya. Begitu juga marortu bimi'atai tilmidin. Ketika dua, yaitu dalam hal ini 200. Ya. Saya telah berjalan bertemu 200 murid laki-laki. Jadi penjelasannya, kata mi'ati dan mi'atai adalah isim adat yang dihukumi jar karena didahului huruf jar dan tidak bertanwin karena sebagai mudhof. Dan kata tilmidin sebagai isim ma'dud dihukumi majrur karena berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Baik. H untuk bilangan 300 sampai 900. Nah, bedanya di bagian pertamanya tentunya sama, idhofah, dan akhirnya mengakibatkan dia harus majrur, dan juga dia mufrad. Nah, jadi ini masih sama nih kelompok 100, 200 dengan 390 di bagian ma'dudnya. Hanya berbeda di adat. Mengapa di adat? Karena 100 dan 200 adalah mufrad dan musanna. Sedangkan yang 300 sampai 900 klasifikasinya tentunya adalah jamak 3 sampai 9-nya. Sehingga di sini harus ditekankan, betul dia mu'rab sama dengan yang tadi, boleh berubah karena kedudukan, ya, tetapi dipilih yang mufradnya 3 dan sampai 9 itu. Mufrad, ya. Nah, kemudian angka 3 dan 9 itu yang dipilih harus muzakkar karena ratusan adalah mu'annas. Nah, karena ratusan itu sudah jelas, sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa ratusan itu adalah mu'annas, maka yang bagian 3-nya, angka 3 dan sebagainya muzakkar. Kenapa harus bertolak belakang? 3 dan 9 di depan, di pekan 21 itu harus berlawanan ya antara 3 dan puluhan kemarin ya ketika 30 dan sebagainya, maka di sini pun berlaku otomatis. Jadi ketika makdudnya muzakkar, maka justru di sini ya di sini kalau saudara lihat mi'atin
Ya, karena apa kok dijadikan mi'atin? Ya langsung saja mi'atin. Kenapa mi'atin? Karena di sini idofah, gitu ya. Hubungannya. Kemudian si salah satunya ini, nah dia si adatnya ini sebagai mudofnya, angka depan itu mudof dan bagian belakang itu mudof ilahi, 100-nya, tetapi 100-nya itu adalah menggunakan muzakkar, ya, untuk yang salah satu mi'atin, sehingga si ratusannya itu adalah mu'anas. Jadi di situ pakai tak marbutoh. Coba kita lihat. Kok nggak ada. Eh, sebentar. Kenapa ini? Sebentar. Sebentar. Screen-nya keluar sendiri. Muncul lagi nggak? Ada Pak Ustadz? Betul. Ada. Ada. Sudah ada. Udah, oke. Oke, ya Allah, kenapa ini? Nah, sampai di mana tadi? Sampai nah ini, ya. Saya ulangi. Mi'atin di sini dia pakai kalau oke. Di sini kita pakai ta marbutoh semua. Nah, siapa itu? Seratusan. Ya. Karena seratusannya pakai tak marbutoh, berarti dia mu'anas, maka angka 3, 4, 5, 6, sampai 9-nya itu tidak boleh lagi pakai tak marbutoh. Sehingga bukan salasa. Dia ambilnya di sini salasun, bukan salasatun. Karena dari salasun asalnya, karena digabung dengan mi'atin, dia sebagai mudhof menjadi salasu. Maka ditulislah salasu mi'atin, arba'u mi'atin, homsu mi'atin, situ mi'atin, sab'u mi'atin, samanu mi'atin, tis'u mi'atin. Udah, gitu aja. Karena apa? Nanti mu'anatnya, saudara lihat, sama persis. Ya. Persis seperti cerita 100-200. Gitu. Cuma beda dalam penulisan, dia harus berlawanan antara angka dengan ratusan, dan ratusannya menggunakan mu'anas, sehingga angkanya menggunakan mujakkar. Digabung, karena digabung, salasu menjadi tidak ada tanwin, mi'atin dia menjadi idofah, mudhof ilaih, sehingga dia kasroh, ya, salasu mi'atin. Maka kalau tabel ini kita lama-lama lihat, lama-lama pakai, akhirnya tidak perlu pakai cerita-cerita mengenai kaidah ini. Kaidah ini lama-lama tidak diperlukan lagi, begitu ya. Tidak diperlukan lagi, karena saudara sudah terpatri saja. Kalau tidak terpatri, tempel di dinding. Salasu mi'atin, tempel di dinding. Lama-lama juga akan terlihat. Arba'u mi'atin, homsu mi'atin, sita mi'atin, dan seterusnya. Jadi di sini dikatakan antara muzakkar dan mu'annats itu sama, cara penulisan jadi satu kesatuan. Jadi rupanya ini harusnya misalnya arba'u spasi mi'atin. Tetapi kenyataannya orang Arab menuliskannya digabung, arba'u mi'atin. Begitu untuk ratusan. Ya. Nah, kemudian kita ambil contoh di sini. Ja'a arba'u mi'ati. Kenapa hilang juga di sini ti? Gitu. Karena kena aturan tadi, kita dikasih tahu bahwa ma'dudnya, baru kita berbicara ma'dud, sesuai dengan kaidah di atas, sama persis. Pasti dia harus jadi majrur, dan juga dipakainya mufrad sama dengan 100-200. Begitu. Jadi di sini, ja'a arba'u mi'ati rojulin. Oh, sama ya dengan yang tadi. Rojulin, iya sama. Karena dia mufrad. Karena dia juga idofah. Sama.
100, 200 dengan 300, 900, bagian belakang ininya jangan dipikirkan sama. Yang beda cuma bagian di depannya aja tadi, gitu ya. Yang 1 dan 2 berbeda dengan 3 sampai 9. 3 sampai 9 dihukumi sebagai jamak, jelas. 1 kan tersendiri, 2 tersendiri. Gitu, mufrad, musana. Baru kemudian yang lain semua sampai 9 adalah jamak. Gitu. Jadi di kepalanya menjadi lebih ringan ngingetnya, gitu ya. Arba'u mi'atin, ya. Contoh, sab'u mi'atin yang bawah, ya. Sab'u itu adalah 7 dari sab'un. Jadi artinya sab'u mi'ati rojulin. Nah, gitu. Jadilah dia arba'u dan sab'u isim adan yang dihukumi karena dia rofa, kedudukannya sebagai fa'il, dan dia juga sebagai mudhof, maka tidak tanwin. Baru mi'ati majrur karena dia mudhof ilaih, tidak bertanwin juga karena akan menjadi mudhof untuk ma'dud di belakangnya. Nah, ini satu kesatuan lagi. Mi'ati rojulin. Nah, itu maksudnya. Tadi di depan sudah sab'u mi'ati, kemudian diikat lagi sekarang mi'ati rojulin, sama-sama mudhof ilaih, begitu. Ya, mudhof ilaih dan ketemu mudhof ilaih lagi, gitu ya. Jadi mi'ati ini punya 2 pangkat. Pertama dia sebagai mudhof ilaih, sehingga pakai mi'ati, bukan mi'ata, bukan mi'atu, tapi kemudian dia berikutnya sebagai mudhof, sehingga tidak boleh mi'atin, mi'atan, mi'atun. Tanwinnya hilang. Jadi satu-satunya pilihan hanya mi'ati, begitu ya. Bagian mi'ati memiliki 2 pangkat ya, 2 jabatan, 2 tugas di situ. Oke, contoh yang lain ro'a itu ketika dia sebagai dipindahkan sebagai maf'ul, hanya mengganti arba'anya. Ini a-nya. Tadi arba'u jadi arba'a. Menjadi sab'a asalnya sab'u. Itu aja. Yang lainnya sama. Ya, karena dia berfungsi nasab dan maf'ul. Bagaimana kalau kena dengan bi? Sama dengan metode tadi. Karena ada bi di depannya, arba'i. Ya, itu aja. Ilmidinnya sama gitu ya. Seperti contoh sebelumnya ya. Cuma arba'i mi'ati ya. Sama. Begitu. Penjelasannya juga sama seperti di atas. Ya. Itu karena dia harus jar. Ya. Good. Nah, ketika ribuan di dalam revisi sebelumnya saya salah. Saya mengcopy paste tapi kemudian tidak diperbaiki. Nah, maka saudara perhatikan betul, buka catatan saudara, cocokkan dengan apa yang ada di layar. Ada beberapa perbaikan. Ya. Baik, saya mulai. Untuk ribuan ini, seperti juga pada ratusan, dipakainya kebetulan enak nih. Idofah, gitu ya. Tetapi idofahnya itu kan nanti untuk ma'dud, ya. Karena untuk ma'dud sama juga mufrad juga, sama majrur juga. Berarti ini nggak ada bedanya juga tadi dengan ratusan. Enggak, kalau bagian ma'dudnya. Hanya bagian adan, karena namanya ribuan, gitu ya. Dibagi, ada yang 1000, 2000, seperti biasa, dia mu'rob. Seperti biasa, dia khusus, karena 1 itu adalah mufrad, 2 adalah musana. Jadi 1000 dan 2000 juga dihukumi sama. Dia punya kekhasan sendiri. Barulah kemudian 3000 sampai 10.000 atau 9.000. Bilangan mu'anas, bilangannya pakai mu'anas. Ribuannya ditulis mujakar dan jamak majrur. Ini saya kasih merah. Jamak majrur. Nah, selanjutnya ketika diteruskan menjadi 11.000 sampai 99.000, ribuannya ditulis muzakkar, ya, mufrad nasab. Saya kasih warna merah lagi. Jadi berbeda nanti di sini. Nah, ya. Ketika 11.000 dan seterusnya, ingat angka 11 sampai 99
selalu dia nasob, selalu pakai tamyiz pendekatannya. Sedangkan 3 sampai 10 selalu menggunakan idofah, sehingga di sini majrur. Gitu. Sedangkan di sini nasob, ya. Nah, makdud dan adat terakhir itu harus sama untuk gender ketika nanti makdudnya, ya. Oke, kita lihat. Paling gampang di sinilah. Ditabelkan itu untuk mudah dipelajari. Seperti tadi dikatakan 1000 2000 itu spesial. Ini khusus. Ya, alfun dan alfani itu khusus. Dan ingat, muzakkar dan muannasnya itu sama, tidak perlu ribet. Ya, alfun dan alfani. Close itu mah suka tidak suka harus pakai itu. Ya, tapi kemudian ketika 3000 sampai, nah ini 10.000, harusnya ini ada berjajar 10, cepat takut kepanjangan. Saya ambil contoh 3 biji aja. 3000, 4000, dan 10.000. Ya. Supaya tahu bahwa dari 3000 sampai 10.000 yang harus saudara lihat belakangnya. Apa itu belakangnya? Balik lagi ke sini. Dia bilang sampai 10.000 itu dia harus jamak majrur. Apa itu jamak majrur dari 1000? Jadi kalau alfun itu 1000, begitu. Ya. Ketika sekarang dijadikan jamak dan majrur menjadi alafin. Majrurnya jadi fin, bukan alafun. Dan ini tetap seperti ini, alafin untuk 3000 sampai 10.000. Tinggal angka 34 sampai 10-nya tulis seperti biasa, salah satu. Kenapa dia kan harus berbeda karena di belakangnya itu adalah muzakkar, maka angka tulisannya harus muannas. Maka di sini pakai tak marbuto. Nah, ingat, balik lagi, beda dengan 100. Kalau 100, ingat di depannya tidak ada tar marbuto, gitu aja. Sekarang ketika ribuan pakai tak marbuto. Kenapa pakai tak marbuto? Karena si alafannya itu yang muzakkar, sehingga di depannya menjadi harus mu'annas. Ingat ketika cerita 3 sampai 10.000. Salah satu karena dia menjadi idofah menjadi salah satu alafin. Arba'atu alafin. Sampai 10.000 asarotu alafin. Clear? Tetapi rule yang kedua dikatakan di sini bahwa dia ketika yang kedua itu 11.000 9.000 itu mufrad nasob. Nah, karena dia mufrad, alfa dari alfun, pun ini mufrad. Nah, karena dia dibuat nasob, fathah menjadi tulisannya alfan, begitu. Alfan, masih ingat 11 sampai 99 sebelumnya itu menggunakan hubungan antara 11 sampai 99 itu semuanya adalah fathah. Ahada, asaro, 11 nih. Buka lagi. Nah, saudara harus buktikan. Halaman di pekan 27, halaman 5. Ahada, asaro. Masukkan ke sini. Ahada, asaro. Ini halaman 5, pekan 27. Ahada, asaro. Coba buka. Pekan 27, halaman 5. Ahada, asaro. Baru belakangnya tadi keputusannya adalah dia harus mufrad tetapi nasob. Berarti alfan. Selesai. Digabung saja. Ahada, asaro, alfan. 12. Baca lagi ke halaman 5. Pekan 27. Di situ tulisannya isna asaro. Berarti di sini tulisannya isna asaro alfan. Selesai. Lah kalau 13, bukanya ke halaman 7. Nah, halaman 7 ingat 3 sampai 99 itu dia selalu berbeda. Dibalik. Makanya di situ 13
salah satu asaro di halaman 7 di pekan 27, maka pindahkan ke sini menjadi salah sata sama, asaro sama, tidak ada bedanya. Salah satu, sorry, salah satu, salah sata, asaro, belakangnya alfan tetap. Itu 23 saudara buka lagi kelompok 20-an, masih ingat tulisannya bagaimana 23 itu? Ya itu saudara buka lagi di halaman di pekan 27 ya, di halaman 11. Halaman 11 pekan 27. Apa itu? Salah satun wa isruna, itu pelajaran pekan lalu. Salah satun wa isruna. Bagaimana menuliskannya di sini pakai ribu? Salah satun wa isruna, tambahkan alfan, ribu gitu. Tidak pakai wau lagi. Karena bukan dan di situ. Untuk menyatakan si salah satu wa isruna, ribu. Begitu juga 69.000. Tis'atun wa tis'atun wa tis'una, 69. Saya ulangi. Tis'atun wa situna, supaya nggak salah nih mulut. Selalu ketakar-ketukar. Tis'atun wa situna, itu 69.000 belakangnya alfan. 72.000. Lihat lagi aturan di halaman 11 tadi. Isnani wa sab'una alfan. Itu 72. Loh, kenapa 72 isna dulu? Itu aturan yang lama di pekan 27. 2 dulu isna wasabuna. Jadi 2 dan 70, yaitu 72 alfan. Karena khusus untuk puluhan selalu dibacanya dari angka satuannya 2 dan 70.000. Kalau 84 baca aja gitu, 4 dan 80.000 gitu ya. Itu artinya 4 dan 80 yaitu 84.000 gitu ya. 92.000, 2 dan 90 yaitu 92.000. 99.000 juga sama. 99 itu adalah tis'atun wa tis'una alfan, begitu. Ingat, muzakkar dan muannatnya sama, enak gitu. Nah, karena sampai 99.000 itu seperti itu rule-nya, maka ketika saudara tulis 4.000 pemuda telah datang, ingat ja'a telah datangnya sudah selesai, kemudian si pemudanya, di sini pemudanya, rojulinnya sudah selesai, clear, tinggal berpikir 4.000. 4.000-nya bagaimana? Arba'atu alfa alafi. Kenapa dia alafi? Masih ingat si 4.000 itu dia menggunakan di sininya adalah jamak dan kasroh atau jar karena dia idofah. Kemudian arba'atu karena dia mudhof sehingga dia menggunakan tanpa tanwin. Dan kemudian dia pakai tak marbuto karena harus berlawanan ya. Kalau alfa alafi itu ribu itu yaitu muzakkar, maka arbaatun yang dipilih pakai tak marbuto. Selalu itu rule-nya rule sebelumnya ya. Baik, maka ketika 7.000 tinggal diganti aja jadi sabu begitu. Kenapa dia pakai u? Karena dikatakan dia itu rofa, dia sebagai fa'il. Ya. Alafi itu karena dia harus majrur karena sebagai idofah. Yang penjelasannya begitu. Rojulin jelas kalau ini karena dia sebagai majrur ya. Mudhof ilaih. Nah, ketika dia harus nasob, saya telah ya seperti yang tadi, maka arba'at ininya aja berubah. Arba'ata belakangnya tetap halafi, ilmidin gitu ya.
Begitu juga ketika harus pakai bi. Ini bi arbaati, ti itu aja yang dirubah. Nah, cuma masalahnya kalau kita menulis ini kadang-kadang copy paste tinggal ganti itu, copy paste tinggal salah di atas, salah semua gitu ya. Namanya juga manusia. Oke. Kemudian arbaati dan sab'ati adalah isim adad yang dihukumi jar karena didahului dengan huruf jar dan tidak bertanwin karena mudhof dan seterusnya ya. Alafi sama penjelasannya. Tilmidin juga sama penjelasan ini. Nah, ini yang saya ubah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dibuka benar printingnya. Untuk bilangan campuran, satuan, puluhan, ratusan, ini membuat saudara-saudara confused pasti. Karena ketika saya copy paste dari atas, tidak saya ubah. Sehingga sekalian saya tambahi informasinya. Jadi yang bagian ini sama, dia majrur. Ya, mufrad sama. Untuk makdudnya. Ya, di dalam tulisannya itu. Nah, yang ini, kaidah yang ini harus diganti atau dicoret. Yang ini diganti atau dicoret. Ya. Jadi, bentar, saya tulis kaidahnya. Nah, yang ini harus dicoret. Ya. Mana coretannya? Begitu, serot, gitu, dicoret. Oleh saudara dicoret di situ ya. Yang kemudian idopah itu harus majrur di campuran, hati-hati untuk untuk makdudnya tidak dipakai, ya, tidak dipakai metode ini. Yang ini tidak. Adatnya benar. Adatnya adalah mengikuti kaidah atop maktub yang dipakai untuk menghitung bilangan. Artinya yang dipakai menggunakan wawu, ya, wawu, dan dimulai jumlah terbesar dari ribuan dan pakai wawu, ratusan dan kemudian puluhan atau satuan. Jadi selalu dihubungkannya antara ribuan, ratusan, puluhan atau satuan itu pakai wawu, wawu atau itu maksudnya di nomor 1 dan 2. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Ada metode lain, terkecil ke terbesar. Ada beberapa mazhab lain, kecil sampai besar. Rupanya di Al-Quran paling banyak itu pada umumnya menggunakan dari besar ke kecil. Dalam kehidupan sehari-hari orang Arab ada yang dari kecil ke besar. Oleh karena itu kita pakai di KBI ini karena tujuannya untuk membaca Al-Quran menggunakan metode terbesar ke yang terkecil dan dihubungkan dengan wawu. Gitu aja. Paling gampang bahasanya gitu. Dihubungkan dengan wawu, diurus dari terbesar ke kecil. Titik. Bagaimana makdudnya? Yang saya katakan tadi, B-nya ini diganti dengan yang baru. Tolong di print, dipoto, atau ditulis oleh saudara. Begini, sebetulnya saya mau menyampaikan bahwa penjelasan saya itu cuma ini penggantinya. Ini aja. Sebetulnya. Mengikuti adat terdekat atau bilangan terakhir. Adat terdekat dengan siapa? Makdudnya itu mengikuti gitu ya, atau si adat terakhirnya itu bersama dengan makdud itu harus sama. Gitu. Jadi ketika nanti terakhir daripada bilangan yang panjang itu, terakhirnya satuan, 1 sampai 10, ikut aturan pekan 27A dan B. Yaitu apa? Yaitu 1, 2, dan 3 sampai 9. Bagaimana aturannya? Aturannya itu makdudnya harus mufrad begitu. Makdudnya harus mufrad gitu. Tapi ketika 11 sampai 19 buka pekan 27C dan D. Karena 11 12 berbeda dengan 13 ke 19. Maka dipisahkan di bab C dan D. Pekan 27 itu namanya murokab. Itu diberi nama. Saya tadinya tidak mau menggunakan
apa namanya istilah-istilah ini memperliar saudara-saudara, mufrad, murokat, huruf, ukut, maktub, ratusan ribuan ribet. Tapi saya terpaksa harus menuliskan supaya saudara jadi tidak salah. Saya tadinya cuma mau menuliskan ini aja. Nah, ini ilmu yang paling pendeknya itu. Ikuti adat terdekat dari si makdud. Jadi kalau ada makdud, terakhir dari adat, itu yang dipakai aturannya. Oh, kalau terakhirnya itu adalah antara 1 dan 10, pakai aturan di pekan 27 A dan B. Tapi kalau yang terakhirnya 11, contohnya 11 itu 1019, contohnya 110 itu 1003, sorry, 1003, maka tiganya yang dipakai, gitu. Maka tiganya yang dipakai untuk apa namanya aturan makdudnya, maka 19-nya yang dipakai, begitu. Ketika berakhirnya di angka 20, 30, 90, misalnya 1070, 70 itu klasifikasinya masuk ke aturan E di pekan 27, yaitu ukut. Namanya ukut, nggak usah diingat lah ukut. Kemudian juga ketika berakhir misalnya 1227 gitu, 27. Nah, 27-nya masuknya ke sini. 7 masuk ke sini. Berarti ambil pekan 27 F, yaitu maktub metodenya, gitu. Ya, makdudnya itu. Begitu juga ketika 100 sampai 900 pakai aturan G dan H, apa itu makdud aktuk ratusan. Begitu juga 1000 sampai 99.000, apa itu aturan untuk ribuan di nomor I di atas di pekan 28, ini ada di 28 semua, gitu. Nah, aturan ini nanti saudara akan praktekkan di bawah di sini ya, coba kita lihat. Maaf. Saya akhirnya tambahkan satu tabel nih. Supaya saudara mudah mencari makdud ketika campuran. Jadi saya kasih judul kaidah bilangan campuran, begitu. Mau saudara foto boleh, mau saudara buat sendiri juga boleh, saudara catat sendiri karena ini gampang. Sebetulnya tulisan yang tadi sebetulnya. Atau juga ini sejak pekan 27. Di situ ketika angka terakhirnya 1 sampai 10, masih ingat tadi aturannya ya. Untuk 1-2-nya menggunakan mausuf sifat, bilangan i'rab untuk maududnya itu khusus karena itu 1 untuk mufrad, kemudian 2 untuk musanna ya, tersendiri. Ketika 3 sampai 10 kan aturannya idhofah tuh di belakang itu. Makdudnya itu. Jadi maksudnya hubungan antara ad dan makdudnya adalah idhofah. Karena dia idhofah, maka dia majrur. Begitu. Yang diambil bilangan daripada makdudnya adalah jamak. Nah, ini. Udah clear segitu. Yang harus dipahami 1 dan 2 atau 3, 10. Makdudnya aja yang harus dipikir. Selesai. Cocokkan dengan catatan sebelumnya. Ini cocok. Maka di dalam aturan tadi antara 11 sampai dengan 99 semuanya tamyiz. Apa itu tamyiz? Nasab. Sebetulnya cukup pakai. Dan kemudian bilangannya mufrad yang dipakai di depan. Gitu. Ya. Mufrad. Tidak pakai yang lain. Yang jamak berarti hanya 3 sampai 10 aja. Iya ya. Semuanya mufrad gitu. Jadi sederhana nih. Semuanya mufrad. Bahkan sampai 99.000. Cuma kenapa dibedakan grup 100 sampai 99.000? Karena dia memintanya idhofah. Yaitu makdudnya itu majrur belakangnya. Jadi kalau ini fathah, ini kasroh, ini nasob, ini majrur. Gitu ya. Ini nasob, ini jer gitu ya untuk i'rabnya. Karena apa? Karena ini pendekatannya tamyiz sehingga nasab, ini pendekatannya idhofah sehingga majrur. Sedangkan hitungannya dia mufrad. Udah gampang kok
Kalau udah digambarkan gini lebih gampang. Khusus 310 itu jamak sendiri. 3 sampai 10. Dan kemudian belakangnya sama majrur sini ya, 310. Nah, khusus untuk yang 1 2 seperti saudara lihat ya, 1 dan 2 itu spesial, dia khusus ya. Gitu. Nah, dari kaidah untuk campuran ini, maka saudara bisa aplikasikan nih. Contohnya ketika belakangnya, saya lihat nih. Ketika belakangnya 5. 5. Nah, kalau 5, saudara lihat katanya apa sih makdudnya 5 itu? 5 itu kan idopah jamak majrur. Maka dia di sini jamak. Gitu ya. Nanti belakangnya setelah 305 itu jamak majrur. 305-nya mengikuti aturan yang sebelumnya menggunakan wa. 300 buka lagi 300. 300 itu menggunakan halaman 4 pakai pekan 28 300 salasu mi'atin. Nah, udah clear nih 300 bagian depan. Wahom 1 barulah kemudian ditulis 5-nya. Jadi karena ini 305, saudara pecah menjadi 2. 305 begitu. Jadi 300 tambah 5 gitu. Salasa mi'atin 300 dan 5 gitu. 375 salasa mi'atin 300 tambah 75. 75 gimana? 75 juga ternyata pakai wa juga. Masih ingat ketika 75 bacanya dari 5 dan 70. Wahom satun tun pakai tun nih. Wahom satun wa sabuna. Nah, dibaca ke atas lagi. Gitu. 3005 gampang. 3000-nya depan. Salah satu alafin sama dengan lihat di contoh di atas. Kemudian wa sama dengan yang ini. Wa-nya wa hom satu. Gitu. Ya. Kenapa saya tulisnya hom 1 305. Kemudian 3005 gitu ya. Karena berikutnya ketika 5 di sini 5 dia akan diidopahkan dengan jamak majrur sehingga ini mudhof berarti. Kalau mudhof jangan pakai tanwin gitu maksud saya. Ya. Nah, oke. Kemudian kita teruskan. Ketika kita teruskan 3075 hal yang sama, ribunya aja diganti 3000. 75-nya sama persis dengan yang ini. Ya, contohnya gitu. 38.075 ingat 75 belakangnya sama persis. Cuma sekarang 38.000-nya bagaimana? Gitu ya. 3.800 ya. 3.800 berarti dibagi 3. Ada cerita 3.000, cerita 800, cerita 75. Berarti kita mulai dari 3.000. Salah satu alafin ini 3.000 sama dengan yang lain di atasnya di sini sama. Kemudian 800-nya wa samanu mi'atin 800 ya. Wa 75 homsatun wa sabuna. Itu 5 dan 70 atau 75. Jadi bagi 3 kelompok begitu pakai wa. Begitu juga 72.000. 72.000 dulu di sini. Isnani wa sabuna alfan. Kenapa? Ini 1072 atau 2 dan 70 jadi 72.000 wasalasu mi'atin 300 dan lagi yang versi ketiganya jadi 72.369. 69-nya
tis'un wasituna. Apa itu? 9 dan 60. 69. Begitu. Nah, nanti saudara akan ketemu juga hal yang tidak persis seperti ini. Apa ketemunya? Ada juga nanti yang tidak menuliskan wak penyambungnya ini. Wak-wak yang ini. Antara 3.000 dari ribuan ke ratusan gitu ya. Kemudian ke satuan. Wak-waknya ini tidak ditulis. Jadi contohnya 72.369. Nanti ada yang menulis isnani wasabuna alfan. Tidak pakai wak lagi. Langsung salah mi'atin. Langsung lagi tis'atun wasituna. Artinya penyambung antara ribuan, ratusan, dan puluhan, kadang nanti saudara akan temukan tidak dimunculkan wawunya. Tetapi wawu 69 tetap, wawu 72 tetap. Kalau itu. Karena itu sudah fluensnya mereka ya. Kalau bilang 72 itu 2 dan 70, 69, 9 dan 60. Tetapi antara ribuan, ratusan, dan satuan kadang-kadang wawunya tidak ditulis. Tetapi rule daripada Nahwu Shoroh selalu ditulis. EYD-nya ditulis. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari bahasa Indonesia juga sama. EYD-nya begini, tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang tidak seperti itu. Contoh, baru ini dihubungkan dengan ma'dud. Kalau 325, kita sudah tahu tadi ada dua. 300 sendiri, 25 sendiri. Kita baca dulu. 300-nya salasumi'atin clear. Dan kalau 25, 5 dan 20. Wahom satun wa isruna. Ini 25. Nah, jadi 300 dan 25. Nah, ini baru cerita adat. Tapi kemudian tadi, karena terakhirnya di situ adalah 25 berdekatan dengan ma'dud, baca aturannya. Kalau dia 25 di sini, berarti menggunakan mufrad dan nasab. Begitu ma'dudnya. Maka pakailah di sini karena dia 25, mufrad, buku itu kitabun menjadi kitaban. Kitabun menjadi kitaban karena dia harus nasab dan mufrad. Nah, ini jadinya kitaban, saya kasih merah. Kalau 23.732, jangan khawatir, ada 23.000 sendiri. 23 dimulai dari 3 dan 2. 3 dan 20 maksud saya. Salah satu wa isruna 23 karena ribu ditambah alfan 23.000. Wa 700 sabumiatin selesai. Ditambah 32 yaitu 2 dan 30 isnani wasalasuna selesai. Tetapi ingat 32 apa aturannya sama dengan yang barusan. 32 itu masuk ke grup ini. Berarti juga mufrad dan nasab ma'dudnya. Kalau mufrad dan nasab, maka majalah menjadi majalatan. Dia mufrad dan nasab gitu. Mbak, Begitu juga dalam kalimat sempurna dapat lagi diberikan contoh. Contohnya adalah pemuda. Pemuda siapa? Pemuda itu adalah yang telah datang. Maka ambillah ja'a. Ada huwa. Huwanya diganti. Oleh siapa? Nah, 325 pemuda. Kita mulai dari 300 adalah salasu mi'atin. Kemudian 25 adalah 2 dan adalah 5 dan 20 komsatun wa isruna. Jadilah 325 warna merah selesai. Sekarang 25 itu adalah menggunakan ma'dud, nasab dan mufrad. Nah,
25 mufrad dan nasab. Karena 25 mufrad dan nasab, maka namanya rojulan, begitu. Jadi jaa salasu mi'atin wa khamsatu wa isruna rojulan, begitu. Nah, padahal kan dia itu katanya harusnya dia rofa, karena dia itu sebagai apa namanya, sebagai fa'il. Fa'ilnya, nah ini ceritanya, fa'ilnya diwakili oleh salasu. Nah, salasu. Nanti bahwa belakangnya ngikuti jadi khamsatun. Ya, itu urusan dengan rofaknya ada di situ. Sedangkan rojulan mengikuti rule si 25, begitu. Jadi di sini salah satu mi'atin wa khamsatun wa isruna adalah isim adad yang rofa karena kedudukannya fa'il dan dia tidak bertanwin. Maksudnya tidak bertanwin mana isi ini salah su gitu. Sedangkan rojulan sebagai isim ma'dud yang dihukumi nasab karena berkedudukan sebagai tamyiz, yaitu dalam hal ini mufrad nakirah nasab aturan yang tadi. Gitu. Tolong diperbaiki tulisan saudara yang ada di buku, ya. Tuh. Bagaimana dengan 23.723? Ini cerita tadi ini selesai bagian ininya, nggak ada masalah. Tapi yang harus saudara perhatikan, ro'aitu tuh saya telah, berarti berikutnya adalah maf'ul. Karena dia maf'ul maka nasab, maka salah satu menjadi salah sata. Itu aja bedanya. Kemudian tilmidannya sama. Kenapa? Karena dia 32. 32 itu termasuk tadi antara apa namanya 11 sampai 99. Dia pasti mufrad dan nasab tilmidan. Nah, terus efek daripada salah satu ini adalah nasab, maka di sini 23.000 salah satu isruna alfan selesai, yang diganti adalah salah satan. Tapi kemudian si 700 apa itu? Sab'a mi'atin ikutan. Bukan sab'u. Begitu ga wa isnani 32. Wa salasina, nah dia mah tetap kan gitu. 32 mah tidak berubah begitu. Ya. Karena dia tidak murab, yang murab 3 sampai 9 ya. Jadi seperti itu. Di sini yang murabnya saudara lihat dari iya-nya. Tidak pakai a. Jadi kalau asalnya isna pakai alif, isnani, sekarang dia pakai iya begitu. Maaf ya, tadi bukan murab tapi berubahnya menjadi iya untuk yang isnani 32-nya gitu. Jadi ingat di sini ada 3 yang berubah karena di sini ada 3 potong 23.700 dan 32 masing-masing mengikuti si salah satu tugasnya dia sebagai maf'ul karena dia di sini sebagai maf'ul sehingga dia nasab. Sedangkan tilmidan itu aturannya karena 32 itu termasuk tadi hukumnya adalah dia nasab dan mufrad, maka dia tilmidan. Begitu. Saya ulangi. Nah, ini harus pelan-pelan supaya mulut saya yang salah saya koreksi. Saya ulangi. Ro'a itu adalah memiliki domir saya atau anak sehingga tidak bisa diganti. Maka yang berikutnya adalah maf'ul. Karena maf'ul maka dia nasab. Maka salah satu jadi nasab. Salah satun jadi nasab. Begitu. Salah satun isrina alfan 23.000 selesai urusannya. Barulah sab'a mi'atin 700 harus mengikuti
juga yang di depan karena dia atop ada wawu di situ, maka dia jadi a juga. Wa isnaini wasalasina, ini pun sama, berubah menjadi ia, asalnya alif. Karena yang dua itu berubahnya apabila dia dari rofa menjadi nasob atau menjadi jer, maka alifnya diganti jadi ia. Jadi isnaini. Selesai urusan adat yang warna merah. Baru urusan ma'dud karena 32 membutuhkan mufrad dan nasob, maka tilmidan. Selesai. Begitu. Oke, clear? Salasatan wa isrina alfan, 23.000. Wasab'a mi'atin 700. Wa isnaini wasalastina tilmidan, 32 murid laki-laki, tilmidan murid laki-laki. Gitu. 23.732 murid laki-laki, gitu. Nah, ketika saudara menggunakan, nah ini penjelasannya disamakan saja ya, adalah isim adat yang dihukumi nasab karena berdudukan sebagai maf'ul, maka dia an, maka dia a, maka dia ya, gitu. Sedangkan tilmidan sebagai isim ma'dud dihukumi nasab karena berkedudukan sebagai tamyiz, yaitu mufrad dan nasab, gitu. Nah, ketika dia harus jer, ulangi lagi. Sama sebetulnya 325-nya. Salasa, asalnya salasa jadi salasu jadi salasa, sekarang salasi, gitu. Karena pakai bi. Salasi. Kalau gitu bagaimana dengan 25? Asalnya homsatun, homsatan, sekarang homsatin. Wa isrina puluhannya tidak berubah. Karena sudah satu kesatuan dengan 25. Nah, ini 25. Yang pewakilnya ini pewakilnya itu. Yang mewakili sebagai jernya. Salasi, mi'atin, wahomsatin, wa isrina. Selesai. Dan kemudian, barulah kemudian di situ ada tilmidan seperti halnya yang tadi. Ya. Nah, sekarang itu adalah yang ribuan. Nanti kita ambil contoh di belakang. Ketika di dalam contoh nanti akan ada. Untuk bilangan bertingkat, adapun bilangan bertingkat pertama, kedua, ketiga sampai ke 10 mengalami sedikit perubahan bentuk, ya, yaitu dipakai kaidahnya naat man'ut atau mausuf sifat. Adatnya sebagai naat, man'utnya sebagai maknut. Ya, gendernya itu adat dan maknut harus sama. Maaf, harus sama. Oke. Jadi ingat susunan adat makdud dalam kalimat di mana makdudnya sebagai mausuf didahulukan daripada adatnya. Jadi kalau kita punya di sini ditulis awalun atau al-awalu, jadi boleh awalun tanpa alif lam, boleh awalun gitu ya, awalun itu pertama gitu ya. Tapi karena mau menunjuk sesuatu biasanya pakai al-awalu, menunjuk al-awalu pertama, kedua, menjadi ma'rifat, menjadi pasti, kedua, ketiga, keempat begitu. Sehingga pakai al. Tapi nanti di dalam kalimat lain boleh tidak menggunakan al ya. Salisu contohnya tidak pakai al, nanti robiun ya, salisun, robiun, komisun ya, sadisun boleh. Nah, ketika yang mu'anas dia pakai tak marbutoh belakangnya, itu aja bedanya. Ya, saudara tinggal tempel aja ini di dinding ya, ke-10 karena nanti yang ke-11 akan beda lagi sedikit ya. Nah, di contohnya karena dia itu adalah mausuf sifat, maka yang mau dinyatakannya yang disifatinya di depan.
ya, al-babu, al-awalu, bab pertama. Al-babu, ya, bab asani, ya, al-babus sani, ya, bab kedua. Al-babus salisu, al-babur robi'u, dan seterusnya. Bab pertama, kedua, sampai kemudian contoh sampai ke-4. Sedangkan bila bertingkat ke-11 sampai ke-19, kita pakai antara puluhan dan satuannya sama. Ya, sama dengan yang sebelumnya al-hadi asaro, ya, yang satuan dan puluhannya berhuruf fathah, tapi satuan dan puluhannya harus dibuat gender sama. Al-hadi asaro, asani asaro, asalisa asaro. Ingat di sini yang bagian ininya, ya. Asalisa, asani, arobi, ini semua yang saudara harus perhatikan apa di sini. Ini i semua. Nah, karena itu ketika dipindahkan ke sini, tetap aja dia i semua. Itu aja yang saudara. Belakangnya asaro sih sama. Ini asaro sama. Ya, untuk nambah 10-nya. Tetapi satuannya di situ ambil dari yang atas. Al-hadi, asani, asalisa, dan 11. Dan seterusnya. Sampai 20. Di sini bab ke-11 ya tinggal ditambahkan al-babul hadiyah asaro dan seterusnya. Good. Nah, contoh kalimat di sini arifina, arifin, al-ibnu asal awal, dan arifin putra pertama. Arifin al-ibnu putra. Nah, di sini ada Kang Ibnu, putra, Al-Ibnu awal, ya, putra pertama. Gitu. Kemudian waluyo atau waluya, orang Sunda bilangnya waluya, orang Jawa bilangnya waluyo. Al-Ibnu itu putra asani, kedua. Kemudian kalau yang ketiga salisu dan seterusnya, ya. Tinggal dikonek. Di sini adalah si makdudnya disimpan di depan. Sorry, kemudian ini kebetulan makdudnya adalah berdua. Jadi al-ibnu mensifati si Arifin, ya. Arifin putra yang pertama, ya. Waluyo putra yang kedua, gitu. Dan seterusnya. Sedangkan pecahan ini juga banyak di dalam Al-Quran, tetapi ingat pecahan itu simai, walaupun simai sebetulnya polanya dapat kita lihat, ya tidak sama persis. Orang Arab bilang untuk setengah itu adalah nisfu. Saudara sudah sampai seumuran gini baru tahu nisfu itu artinya setengah. Suka ada orang kemudian mengatakan nisfu Sa'ban, apa itu, ya. Tengah daripada bulan tersebut, atau tanggalan bulan tersebut. Jadi tengah-tengah bulan, nisfu Sa'ban. Kemudian sulusun, rubuun, kumusun, kudusun. Di sini yang harus saudara perhatikan apa? Ini u. Kalau tadi i, sekarang u semua. Oh, seper pakai u semua, gitu aja. Sampai usurun 1/10. Nah, ketika saudara sampai 10, 1/10 seperti itu, kalau bukan satu yang dibagi, kalau ini kan satu yang dibagi. Bagaimana rule-nya? Ditulis dulu si yang dibaginya, 2-nya, 3-nya, 4-nya, 5-nya. Gitu. Kalau tadi 1/3 di sini adalah sulusun, di sini menjadi aslasin. Kenapa jadi aslasin? Karena menjadi dia mudoknya dari isna 2. 2-nya tetap. Salah satun 3, arbaatun 4, komsatun 5, sitatun 6. Tapi karena dia dimudokkan menjadi salah sata, arbaata, komsata, gitu, tidak ada tunnya. Sekarang dijadikan
di sini dijadikan nasob dan dia sebagai mudhof, begitu. Baru si pembaginya menjadi mudhof ilaih. Aslatin arba'i ahmasi asdasi gitu. 2/3 dan seterusnya. Ini nanti saudara temukan di mana? Saudara nanti menemukan di ayat-ayat mengenai waris, mengenai faraid. Nanti akan ketemu tuh ayat-ayat ini. Nah, ada lagi bilangan berulang. Yang bersama-sama satu-satu, dan ini ada nanti di dalam hadis paling sering itu, misalnya hadis toharoh gitu ya, lakukan bersama-sama atau lakukan 3 kali mencuci sampai ke siku, itu sulasa. Atau di dalam Al-Quran mengenai di An-Nisa misalnya ayat 3 mengenai suami istri, bahwa laki-laki disuruh untuk memiliki istri 2, 3, dan 4. 3, 2, dan 4-nya bukan menggunakan angka 1, 2, 3, 4 seperti di tulisan Adad Ma'dud, tetapi menggunakan 2, 2, 3, 3, 4, 4. Maksudnya bersama-sama 2 orang bersama-sama, 3 orang bersama-sama, 4 orang istri, begitu.